Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka dari kelas 10 TTL 1. Saya akan menceritakan sejarah tentang Gunung Selindung. Sejarah, kalau nggak salah ya, yang pernah saya dengar dari orang-orang sekitar atau orang-orang yang lebih tua dari kita kan, sejarah atau asal usul penamaan Gunung Selindung itu yang bermula dari sekelompok masyarakat yang menyebut dirinya Dayak Salako atau yang bahasa Melayunya itu Selakau. Jadi terlahirlah Selakau gitu. Dan juga yang Dayak Salako ini waktu itu pernah mendiami daerah Gunung Selindung itu mungkin sekitar beberapa abad yang lalu ya. Dan juga bukan konon sih, lebih ke arah itu, menurut cerita yang berkembang dari cerita-cerita orang-orang lah. Kawasan Gunung Selindung itu sebenarnya pantai yang dikelilingi oleh laut. Namun karena adanya proses alam atau mungkin saja peristiwa letusan gunung letusan gunung Krakatau yang di daerah Laut Sunda, yang memungkinkan timbulnya daratan baru, yaitu seperti Gunung Selindung yang sekarang kita lihat. Dan juga penamaan dari Gunung Selindung itu dari cerita yang beredar di masyarakat Sambas itu, khususnya di daerah tepian gunung atau lereng Gunung Selindung, mengatakan waktu itu pernah yang pas masih menjadi laut itu pernah ada perampok laut di sekitaran wilayah laut Kedaulatan Kesultanan Sambas, yang di sekitaran muara Sambasnya itu ada perampok yang biasa dikenal sebutannya itu lanun. Dan juga banyak pedagang-pedagang dari daerah dataran Tiongkok yang berlayar menuju ke wilayah Kesultanan Sambas. Tetapi tidak sedikit di antara mereka dirampok atau dibajak oleh lanun tersebut atau perampok-perampok yang disebut lanun. Jadi mereka terpaksa untuk berlabuh di Gunung Selindung. Dan juga tujuan mereka itu, kalau nggak salah ya, yang dari cerita, untuk menghindari kejaran para bajak laut dengan cara berlindung di sebuah gunung yang kita kenal sekarang dengan nama Gunung Selindung. Dan juga yang pernah saya cari, Selindung itu bermakna sebuah gunung tempat orang berlindung dari kejaran para bajak laut atau yang disebut tadi lanun. Dan juga yang saya searching atau saya riset itu, di Gunung Selindung terdapat air terjun yang sangat cantik. Dan juga konon katanya orang-orang zaman dahulu itu bahwa lokasi air terjun Gunung Selindung merupakan tempat pemandian 7 putri kayangan. Itu yang cerita mistisnya ya. 7 putri kayangan dari langit atau kayangan untuk mandi di sana pada saat hujan panas turun. Dan juga air terjun Gunung Selindung itu merupakan tempat wisata alam dengan topografi yang sangat indah sih menurut saya. Dan juga menaikinya sangat terjal dan mendaki. Dan juga yang saya dapat dari yang saya riset itu, bahwa di kawasan Gunung Selindung juga pernah ditemukan sebuah nekara pada tahun 1990 yang didapat oleh warga desa Parit Jawa, dusun air terjun, kecamatan Salatiga, yang bernama Muhammad Syarif. Dan juga nekara tersebut itu bisa ditemukan dan berada di Museum Kalimantan Barat, mungkin di Sambas ya, atau nggak tahu juga ya sih. Dan juga pada tahun 2014 yang lalu ditemukan juga batu alam yang sangat berharga, karena batu tersebut adalah batu permata. Mungkin hanya itu sih. Ada lagi gak sih pertanyaan? Didirikannya pada tahun berapa? Didirikan, mungkin ini nggak didirikan sih, karena kan yang tadi saya bilang bahwa menurut cerita yang berkembang di daerah yang berkembang di masyarakat itu kan, beberapa ratus tahun yang lalu kawasan Gunung Selindung itu adalah pantai yang dikelilingi oleh laut. Dan juga mungkin karena ada proses alam, dan juga yang tadi saya bilang bahwa ada proses peristiwa letusan Gunung Krakatau di daerah Selat Sunda, maka timbullah yang namanya daratan baru itu, yaitu yang seperti kita lihat sekarang. Ada lagi? Apalagi lah?
Oh, dan juga ini ada juga yang saya riset ini, yang tadi sejarah dari Dayak Salako itu, hal ini membuktikan dari berbagai catatan para pelancong Eropa ya, bahwa ketika pertama kali datang ke Pulau Kalimantan bagian barat itu, mereka telah menemukan cukup banyak orang Dayak yang tinggal di kaki-kaki gunung, dan juga di kaki-kaki gunung dan hutan belantara. Dan juga petualangan nahkoda kapal Stamford Inggris yang pernah kita dengar, yang bernama berlayar dari Singapura ke daerah Sultan Sambas. Ini yang saya riset ya, kapal Stamford Inggris yang pernah kita dengar, yang bernama berlayar dari Singapura ke daerah Sultan Sambas. Ini yang saya riset ya, untuk melakukan transaksi dagang dengan Sultan Sambas pada tahun 1834 di sepanjang pantai Sambas, dan juga membuktikan pendapat itu. Dan juga Old ini yang dari nahkoda dari kapal Stamford ini, misalnya pernah bertemu dengan beberapa orang Dayak yang menggunakan perahu kecil yang terbuat dari kayu bulat dalam perjalanan mencari sebuah lokasi koloni Cina di Singkawang. Itu yang saya riset ya, dari ini websitenya dari mrpangalayo.com. Ini sejarah dan asal usul penamaan Gunung Selindung. Itu yang dari saya riset, dan juga saya menggali informasi dari orang-orang sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.